Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Nah, hari ini ketemu lagi ya sama Ibu. Biasa kita di pelajaran IPA. Nah, kebetulan hari ini kita berada di jam terakhir. Nah, tadi semua sudah istirahat kan? Sudah. Berarti masih semangat? Masih. Oke. Walaupun kita di jam terakhir, Ibu harap semuanya masih semangat karena kali ini kita akan bahas materi yang benar-benar erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau ketua kelas Satrio ya. Seperti biasa Satrio, sebelum kita mulai pelajaran, tolong dipimpin dulu doanya. Kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang didapat bisa kita gunakan sehari-hari. Berdoa, mulai. Sebelum kita masuk ke materi, Bu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Berapa orang? Ada 2. Siapa yang nggak masuk? Oke, Nabila kenapa nggak masuk? Oke, Nabila sakit. Nanti Sarmila tolong ditanya kabarnya ya, keterangannya apa. Nah, sudah. Sekarang coba kalian boleh buka buku IPA-nya ya. Hari ini kita pas sekali di bagian terakhir ya, di bagian listrik dinamis. Oke. Materi terakhir sebelum kita melakukan ujian semester. Ya, jadi ini benar-benar berada di materi yang paling akhir tentang penghematan energi listrik. Seperti biasa ya, selama pelajaran Ibu akan mengambil 3 nilai ya. Yang pertama nilai sikap ya. Nilai sikap ini nanti berupa kerjasama dan kreatif. Jadi nanti kamu akan diskusi melihat kerjasama dan kreatifnya bagaimana. Kemudian yang kedua ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan nanti berupa diskusi kalian ya, nanti bagaimana diskusinya, apakah diskusinya berjalan dengan baik atau hanya 1-2 orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu penilaian pengetahuan. Nanti setelah semua rangkaian pelajaran selesai, Ibu akan berikan 5 soal yang berhubungan dengan materi pada hari ini. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada video. Aksi demonstrasi mahasiswa terkait dengan pengambilan kebutuhan digelar di berbagai daerah. Pasal mengancam akan kembali dalam berdemonstrasi jika tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah. Tadi perhatikan tadi video tentang apa? Saya bisa di sini topiknya adalah demo ya. Kira-kira ada 2 hal yang mereka demokan. Pertama, kenaikan BBM. Imbas dari kenaikan BBM itu kenaikan harga bahan pokok. Nah, sekarang Ibu tanya, kamu kan sekarang statusnya sebagai siswa SMP kelas 9. Apakah mungkin kamu melakukan upaya ini? Demo ke jalan, bawa spanduk? Tidak mungkin ya. Berarti kita nggak bisa nih aplikasikan ini di fase kamu sekarang masih SMP. Sekarang hubungannya apa dengan yang akan kita bahas hari ini? Perhatikan dulu ya. Jadi hari ini kita bahas tentang penghematan energi listrik. Tujuannya ada 4. Oke. Yang pertama, kalian bisa menganalisis penggunaan alat-alat elektronik ya dalam upaya penghematan energi listrik. Tapi di sini nanti kalian akan membuat rancangan penghematan energi listrik. Kemudian tujuan yang kedua, sekarang ini Bu kasih gambaran tentang video tadi. Jadi ini anggap saja foto orang ya, orang yang lagi demo tadi ya. BBM naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Jadi BBM itu naik semakin tinggi. Kalau kita lihat dalam setengah tahun terakhir, pertama itu sudah naik 2 kali. Dan menyentuh angka berapa sekarang? Sama? Sudah berapa?
Jadi orang yang setiap hari dia pasti gunakan kendaraan, pasti itu sangat berpengaruh. Nah, hubungannya apa sama rumah tangga? Kok ini ada hubungan sama rumah tangga? Orang mau ke pasar dia pasti naik kendaraan. Mau sekolah naik kendaraan. Apapun sekarang kita gunakan kendaraan. Pasti hubungannya jelas dengan BBM. Jadi jika BBM naik, pasti kebutuhan kebutuhan pokok itu juga naik. Kenapa kayak gitu? Orang mau jual sayur, bisa ngambil cabai itu bisa diambil dari Jawa. Dari Jawa mau ke Sumatera, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba datang ke sini, kan? Pasti naik kapal dan sebagainya. Nah itu pasti dia menaiki kan kendaraan, hubungannya lagi sama BBM. Makanya kenapa tiba-tiba lonjakan harga kebutuhan pokok itu bisa ya hubungannya sama BBM. Nah sekarang lihat, kalau kebutuhan bahan makanan pokok itu naik, pasti kebutuhan rumah tangga juga. Ini masalahnya tadi, naikkan BBM, pengeluaran rumah tangga naik. Bagaimana mengatasi pengeluaran rumah tangga sekali meningkat melalui penghematan energi? Coba tanya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kamu ya sebagai siswa, misalnya di kelas ini, apa yang bisa kamu lakukan supaya energi listrik di sini tidak terlalu tinggi? Contohnya tadi kayak listriknya sampai turun ya, berarti itu penggunaannya sudah melebihi kapasitas. Nah, sebagai siswa, apa yang bisa kamu lakukan? Oke, Sarah, coba apa yang bisa dilakukan? Dari sekolah, saat Nah, sekarang coba kamu buka ya, itu di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan per kelompok ya. Sudah duduk satu kelompok semua ini? Sudah duduk per kelompok ya. Satu kelompok masing-masing ada 5-6 orang. Nah, sudah Ibu bagikan juga di atas meja ada LKPD dan bahan aja. Sudah membaca LKPD-nya dan kita diarahkan kepada suatu masalah tentang Pak Ahmad. Nah, kita bantu selesaikan. Tadi Sita sudah baca masalah, kita diminta untuk menyelesaikan rancangan listrik rumah Pak Ahmad. Di situ sudah ada pilihan alat-alatnya. Ya, kamu boleh pilih sesuaikan dengan yang dibutuhkan di rumah Pak Ahmad. Ingat ya, yang dibutuhkan. Dan tidak boleh berlebihan. Oke, Ibu kasih waktu ya 20 menit untuk kamu mengerjakan ini. Jangan lupa berdiskusi ya. Setiap membahas ini, menjawab tabelnya, menjawab pertanyaannya, itu didiskusikan kemudian ditulis di LKPD. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit, boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, Ibu sambil keliling ya. Jika ada yang masih bingung, boleh bertanya dan Ibu sambil menilai ya. Jadi tetap diskusinya harus berjalan dengan baik. Ya, jika tidak paham boleh saling bertanya. Enggak, ini dipindahin ke sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Bukan. Ini kan ditulis dulu. Nah, nanti Nah, di sini. Ya, di sini penggunaannya berapa jam dalam sehari? Terserah kamu. Misalkan TV mau 5 jam, boleh. Ya, terserah kebutuhannya. Tapi kalau bisa yang paling hemat. Ya. Ya, agak besar kan? Karena dia lingkupnya agak besar kan? Nah, ruangannya tuh agak besar ya. Di sini aja, di sini, di tabel yang ini. Nah, sekarang waktunya kita pemaparan ya. Jadi kalian menganalisis sudah selesai, kemudian memaparkan hasil yang sudah kalian buat. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Mana? Dipaparkan
kasusnya dan barang-barang apa yang digunakan. Coba Ara berdiri dulu, Ara, biar kelihatan siapa yang presentasi. Menggunakan 2 lampu LED, lampu 8 watt, 2,5. Jawaban. Itu saja bisa. Rancangan ini bisa dipakai sebagai solusi penghematan energi listrik kepada Pak Ahmad. Merasakan banyak manfaat baik, yaitu dengan hemat juga kita dapat kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pengeluaran rumah tangga yang semakin meningkat karena kenaikan BBM bisa diatasi dari berbagai sudut. Salah satunya upaya penghematan energi listrik. Listrik adalah salah satu kebutuhan primer yang saat ini digunakan oleh manusia. Sebagai siswa, kita selayaknya bisa membantu bukan dengan membayar tagihan tersebut, tetapi membantu dalam upaya penghematan pemakaian alat-alat elektronik. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya sedikit. Upayanya tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menggunakan energi listrik seperlunya. Ya, ini perlu benar-benar harus dilakukan. Jadi tidak boleh kita menggunakan banyak alat elektronik tapi fungsinya itu sama. Jadi hanya seperlunya saja. Nah, yang kedua, lama. Nah, jadi jika sudah tidak dipakai, alat listriknya boleh dimatikan. Contohnya nanti ketika pulang sekolah, lampu dan kipas angin langsung dimatikan. Itu salah satu upaya yang bisa kalian lakukan. Yang terakhir apa? Nah, mengganti peralatan dengan daya yang lebih kecil. Itu tadi sudah kamu jabarkan di LKPD ya. Contohnya pada bagian apa tadi? Bagian lampu. Kamu bisa meletakkan di mana lampu yang dayanya besar, di mana lampu yang dayanya kecil sesuai dengan kebutuhan. Itu materi tentang penghematan energi listrik ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang materi ini? Jika ada yang belum jelas, boleh kalau mau bertanya. Kalau tidak ada nanti Ibu kasih soal terakhir ya. Soal evaluasi sebagai nilai pengetahuan. Sudah jelas semua? Nah, sekarang Ibu bagikan ya. Di sini ada soal. Boleh kalian jawab. Ya. Harusnya kalau kalian mengerjakan tadi dengan teliti, kalian bisa jawab soal ini dengan benar semua. Nah, khusus yang ini tidak boleh diskusi. Ya. Ini Ibu ambil nilainya satu-satu. Sama yang ini ya. Dibuat refleksinya tentang pembelajaran hari ini. Jadi kamu bisa buat tanda di sini ya. Kalau tugasnya selesai berarti emoticon smile. Kalau yang belum berarti ya yang ini yang diconteng. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Nih, kayaknya Pak Ketua kelas sudah nomor 5 ini. Sudah? Oh, sudah selesai. Oke, waktunya sudah selesai. Ibu minta perwakilan kelompok bisa kumpulkan jawabannya di depan sini. Ya. Sudah ya? Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sebentar lagi kita mau pulang. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kamu ke depannya, terutama untuk menghemat energi listrik. Nah, dan jangan lupa sepulang sekolah ini berarti apa yang harus kamu lakukan? Mematikan lampu dan kipas. Jadi tugasnya untuk minggu depan hanya kamu membaca ulang ya catatan-catatan kamu dan mengerjakan latihan-latihan itu untuk ulangan minggu depan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Selesai.